الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap para orang tua, para sepuh, para bini sepuh, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan. Alhamdulillah guru kita telah hadir di tengah-tengah kita. Beliau ini adalah pimpinan Pondok Pesantren Madinatul Najah Jombang. Kita doakan beliau selalu sehat panjang umur, dan mudah-mudahan dengan hadirnya beliau dan guru-guru kita ke tempat ini senantiasa menambah keberkahan untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa mohon izin sebelum kajian kita mulai ada beberapa maklumat, informasi dan juga kegiatan-kegiatan yang berjalan di masjid kita. Informasi yang pertama, alhamdulillah insyaallah setelah beberapa pekan kita istirahat, insyaallah kajian semuanya akan kita mulai di minggu ini. Yang pertama yaitu kajian rutin setiap Ahad subuh, insyaallah kita mulai kembali. Yang kedua kajian rutin setiap Selasa ba'da maghrib yang dipimpin oleh guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Syahruddin Arsyad, dan juga kajian Jumat subuh yaitu tahsin Al-Quran yang dipimpin oleh guru kita Kiai Haji Udan Maulana. Dan selanjutnya program kegiatan yang ada di masjid kita insyaallah kita mulai kembali. Salah satunya adalah program santunan rutin yatim piatu dan duafa. Alhamdulillah segenap pengurus yayasan dan DKM Masjid Nurul Iman mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah kemarin di Ramadan kegiatan santunan kita berjalan dengan lancar, dan alhamdulillah yang ambil celengan sudah ada daftarnya, dan barangkali yang ingin ambil kembali celengan yatim silahkan bisa menghubungi saya atau pengurus Masjid Nurul Iman. Celengannya sudah ada untuk 3 bulan ke depan insyaallah. Bapak Ibu hadirin sekalian, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah untuk kita, orang-orang tua kita, seluruh pewakaf masjid kita, dan seluruh para donatur, orang-orang yang selalu berjasa, ikut andil, kontribusi, selalu membantu dalam setiap kegiatan Masjid Nurul Iman. Mudah-mudahan rezeki yang Bapak Ibu keluarkan untuk kegiatan yang di masjid kita Allah ganti dengan rezeki yang lebih banyak, lebih barokah, dan mudah-mudahan pahalanya terus mengalir untuk kita dan seluruh para donatur semua. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah nas'aluka hal ijabah ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil qabulil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu hadirin jamaah, mari sama-sama kita simak, kita dengarkan khusyuk dengan khidmah Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita tercinta Al-Mukarram wal Mutarram Bapak Kiai Haji Ahmad Subhan Hashim LC. Dengan segala hormat kami persilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Al-Azim Astaghfirullahal Azim Astaghfirullahal Azim. Inna Allaha ghafurur rahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, alhamdulillah, al-mahmud fi kulli lisan, wal ma'bud fi kulli zaman, wal maqsud fi kulli makan. Kullu man 'alaiha fan, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi dzawil majdi wal irfan. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, al-khairu 'adatun wa syarru lajjatun faman yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul habibul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tamma bi khaizainallahi nura wa takunu lana wa li hadhil jamaah wa lil mu'minina farajan wa farhan wa surura wa shalli wa sallim tasliman katsira. Allahumma ya fattah wa ya alim, ya fattah wa ya alim, ya fattah wa ya alim. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lamu kaifa nunajika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatika wa abwaabal tunshur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, khususan sahab hadzal kitab wa usul wa fur'an Allah ila darajatin bil jannah min alaina min barakatihim wa ulumihim wa anwarihim wa asrarihim wa nafa'na bid din wad dunya wal akhirah. Wa anallahu arzuqna walidina sayyidina asasatil masyayikhina wa masyayikhina muallimina ahbabina mahbubin wa jami' ikhwana akhawatina na'ina banatina zawjatina masana bid du'a wa lam nasana habba ilana min adana anallahu arzuqna wa iyyahum bis sihha wal afiyah was salamah was sa'adah wal barakah was sakinah bi jahi sakil madinah. Thumma ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadratil asatidzah wal hujjajil mukarramin wal abail muhtaramin wal ummahatil muhtaramat. Segenap para hadirin, bapak-bapak, wal hadirat, ibu-ibu, jamaah Masjid Nurul Iman, bil khusus segenap dewan kemakmuran masjid, para orang tua kami, para hujjaj, para guru, para tokoh masyarakat. Mudah-mudahan kita semua yang hadir senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan barakahnya Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan kepada seluruh umatnya, termasuk kita. Mudah-mudahan di yaumul qiyamah nanti mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, alhamdulillah pagi ini saya berkenan hadir bersilaturahim ke saudara-saudara saya di Pondok Jaya ya, alhamdulillah. Akhirnya silaturahim juga kemarin gitu. Dulu mah itu bukan dulu, ya dulu depan jalan tuh suka makan ketupat, situ ada tupat. Ada makan tupat. Dulu masih jualan ya? Masih jualan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang jualan berkah.
Dan saya bersyukur pagi ini adalah Ahad pertama ya, setelah kita libur sepanjang bulan suci Ramadan ya. Ramadan libur subuhnya ada, alhamdulillah ya. Nah, saya bacakan sebuah kitab ya, dikit aja, paling 10 baris gitu ya. 10 baris dikit, ini cepat saya bacanya gitu ya. Tahu benar apa salah baca ya. Karena kita kalau ngaji mesti menambah barokah dengan kita menyambungkan kepada para ulama kita terdahulu, terlebih melalui kitab ini ya. Kitab yang saya bacakan kitab Salalimul Fudhala ya, itu syarah dari Hidayatul Azkiya. Salalimul Fudhalanya karya Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama kebanggaan kita gitu. Saya bacakan, kebetulan ini berkaitan dengan awal pertemuan ya. Temanya tadi belum disebut ya, temanya ada surga di dalam rumah kita gitu. Ada surga di dalam rumah kita. Apa tuh surganya dalam rumah kita? Ini mudah-mudahan nyambung nih ya. Nggak nyambung disambung-sambungin dah ya. Nah, ini riwayat sebuah cerita singkat berkaitan dengan tema kita surga. Kemudian juga pas kebetulan hari ini adalah pertemuan pertama gitu ya setelah libur. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah nafadhala lana bihi wa bi barakatuhu lima ghafara lahu wa lima syaikhil masyayikhina amin. Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan kitab Hidayatul Azkiya, belum mengatakan dalam menjelaskan basmalah. Jadi ini bacanya bacaan awal kitab ini tentang basmalah gitu ya. Jadi nanti bisa dilanjutin ya, mudah-mudahan. Wa qad manallahu ta'ala bi bismillahirrahmanirrahim, dan sungguh Allah telah menganugerahkan bismillahirrahmanirrahim ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru sampai sini amin ya rabbal alhamdulillah. Allah menganugerahkan basmalah. Selama ini kan Bapak Ibu ya baca aja basmalah, basmalah, basmalah. Nah, ini adalah anugerah dari Allah kepada umat Nabi Muhammad. Wa minhu tanba'ul anhar al-arba'ah. Dari basmalah itu mengalir 4 aliran sungai. Mengalir 4 aliran sungai. Kama ruya an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sebagaimana diriwayatkan dari baginda Rasulullah SAW bahwasanya beliau bersabda, beliau bercerita, lailata usriya bi ila sama', pada malam aku diisrakan ke langit, kata Rasulullah, nazala Jibril alayya wa qala, turun kepadaku malaikat Jibril dan berkata, ya Muhammad iftah ainai, kata Jibril, ya Muhammad buka kedua matamu. Kata Jibril, ya Muhammad buka kedua matamu. Buka kedua matamu. Saya nggak usah ulang-ulang karena zaman Nurul Iman melek semua matanya. Alhamdulillah. Jadi kalau di beberapa majelis yang zamannya merem, saya ulang-ulang. Iftah ainaik, buka kedua matamu gitu ya. Fafatahtu ainaya, maka kata Rasul, saya buka kedua mata saya, fanadhartu, maka aku bisa melihat, wa idza ana 'inda syajaratin 'azimatin, dan tiba-tiba aku sudah berada di sisi pohon besar. Gitu. Pohonnya besar ya. Maka ya, menggambarkan pohon besar gitu. Kalau pohon besar ya kurang mantap ya, gitu. Pohon besar. Wa indaha qubatun min durrita baydha. Pada pohon itu ada kubah besar terbuat dari mutiara putih. Lah coba. Di pohon ada kubah besar. Berarti kan pohonnya besar bener tuh. Ada kubah terbuat dari mutiara putih. Walaha babun min dhahabin ahmar. Pada kubah itu ada pintunya terbuat dari emas merah. Ah, coba. Ibu-ibu di sini punya emas putih biasa, emas putih, emas kuning biasa. Entar di sono emasnya merah. Mudah-mudahan yang dengerin riwayat ini tadi sorga dapat emas merah. Ada riwayatnya. Ada riwayatnya Bapak Ibu. Kalau kita ibadah kepada Allah itu bawa semua perhiasan. Kan ayatnya jelas, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Ambil semua perhiasan gitu. Yang punya cincin pakai cincin gitu.
Yang punya cincin pakai cincin gitu. Mau nunjukin nih saya punya cincin gitu. Ya, madu nih, ini madu nih ya. Kesenangan Abah Anom madu. Jadi jangan sholat ibadah kepada Allah pakaiannya pas-pasan. Iya enggak? Pakaiannya pas-pasan, apalagi bapak-bapak. Ya, kokonya setahun satu gitu. Ibu-ibu nggak mau kalah, mau kenanya sampai hitam di atasnya. Hitam nggak di atasnya? Enggak, ini mah mau kena baru lebaran kemarin ya. Gitu. Nanti kalau kita pakai perhiasan tuh, ya sholat kita itu didoain sama perhiasan kita. Perhiasan yang kita pakai ngedoain nanti. Allahumma a'tihi min hulal jannah. Ya Allah, berikan orang ini perhiasan-perhiasan dari sorga. Amin. Ya Rabbal. Maka dipakai. Ya. Saya bukan sok-sokan pakai sorban ini, cuman pengen dapat doa dari dia nih, gitu. Bukan sok-sokan gitu. Ya. Ditambah lagi juga buat nahan dingin bener ini cuaca. Ya. AC-nya kanan kiri, depan belakang. Alhamdulillah. Lanjutin bacanya. Wa 'alal babi quflun min dhahabin ahmar. Tadi kan ada pintunya tuh, kubah. Pintunya dari emas merah. Di pintunya ada gembok. Gemboknya juga dari emas merah. Lah coba itu. Laujtama. Nah, ini Rasulullah kasih gambaran. Laujtama man fid dunya, andai kata berkumpul orang sedunia. Berkumpul orang sedunia. Sedunia dari awal dulu sampai sekarang udah berapa miliar. Sekarang aja penduduk manusia kurang lebih 7 miliar. Kurang lebih 7 miliar. Wa sa'adu ala tilkal kubbati. Lalu kemudian seluruh manusia tadi naik ke atas kubah. Allah, naik ke atas kubah. Kanu mithla ta'iril jalis 'alal jabal. Maka orang-orang tadi tuh yang miliaran jumlahnya duduk di atas kubah tadi itu persis pandangan kita kayak burung-burung menclok di atas kubah masjid. Lah coba itu. Kecil bener kita. Allah. Aukasa bihalat fil bahar. Atau Rasulullah berikan umpama yang lain persis kayak orang-orang yang berenang di tengah lautan. La haula wala quwata. Berenang tengah lautan kita berapa miliar nggak kelihatan kan, kecil gitu. Fara'aitu hadil anhar tajri minal kubbah. Maka kata baginda Rasul, aku lihat itu ada aliran sungai mengalir dari kubah tadi. Jadi pohon, di atasnya kubah, banyak manusia duduk kayak burung duduk di atas kubah itu, di atas gunung maksudnya, seperti burung duduk di atas gunung. Kelihatan nggak? Burung duduk di atas gunung, kelihatan nggak? Sampai kutuker-tuker tuh saya ngomong, ya. Gunung duduk di atas burung, salah. Burung duduk di atas gunung, nggak kelihatan. Lalu kemudian kata baginda Rasul, mengalir sungai-sungai dari kubah tadi. Falamma aratu an arji'a qala li Jibril. Maka ketika aku hendak berpaling, kata Rasulullah, ketika aku hendak berpaling, Jibril berkata lagi kepadaku, ila aina tadhhab? Mau kemana duhai engkau ya Rasulullah? Gitu. Badai ka mana eta gitu kalau Jibrilnya pulang dari Ciamis. Badai ka mana? Ala tadkhuluha? Kata Jibril, apa kamu nggak pengen masuk ya Muhammad? Gitu. Masuk ke kubah tadi. Fakultu, Rasulullah menjawab, ya akhi ya Jibril, wahai saudaraku ya Jibril, kaifa adkhuluha wa alaiha quflun min dhahabin. Ya Jibril, bagaimana aku bisa masuk ke dalam kubah itu padahal di kubah itu ada pintunya, ada gemboknya terbuat dari emas. Bagaimana aku bisa masuk? Faqala, Jibril mengatakan, iftahu, buka aja. Buka aja. Fa inna miftahaha bismillahirrahmanirrahim. Maka sesungguhnya kuncinya gembok itu adalah bismillahirrahmanirrahim. Fara'aitu nahral ma'i yajri min mimi bismillah. Kata baginda Rasul, maka ketika aku sudah masuk, aku melihat sungai air biasa, ya, nahrul ma', sungai air biasa itu mengalir dari huruf mim pada bismi Allah.
Jadi ketika Rasulullah sudah masuk, terlihat Bismillahirrahmanirrahim besar. Lalu kemudian pada huruf bismi, pada mi-nya mengalir sungai air biasa. Wa ra'aitu nahrul laban, dan aku melihat air biasa, ini kayak gini air biasa tadi ya. Wa ra'aitu nahrul laban yajri min ha'il jalalah, dan aku melihat aliran sungai susu. Aliran sungai susu. Susu nggak ada contohnya, ini adanya teh, nggak ada susu. Nggak ada contohnya, susah ya. Bukan minta, bukan, saya lagi ngasih contoh. Jangan baper ya. Ntar kita nyusu bareng di luar itu ada. Dari mana tuh sungai susu? Dari huruf ha jalalah. Jadi bismi Allahi itu sungai susu. Allahi sungai susu. Wa ra'aitu nahrul khamri yajri min mimir rahman, dan aku melihat sungai khamr. Sungai khamr dari huruf min ar-rahman. Ar-rahma itu sungai khamr. Wa ra'aitu nahrul asali yajri min mimir rahim, dan aku melihat sungai madu. Dari mana sungai madu? Dari huruf mim ar-rahimi. Mi itu sungai madu. Allah. Fa'alimtu anna hadhil anhara manba'uha min bismillahirrahmanirrahim. Maka kata baginda Rasul, maka ketika itulah aku jadi tahu bahwa sumber sungai tadi itu dari bismillahirrahmanirrahim. Jelas Bapak Ibu? Bismi sungai air biasa, Allahi sungai susu, Ar-Rahma itu sungai khamr, Ar-Rahimi sungai madu. Saya langsung nyebrang. Faqala Allah azza wa jalla, maka berfirmanlah Allah azza wa jalla, ya Muhammad, man dzakarani bihadza asma min ummatika biqalbin khalisin min riya'in wa qala bismillahirrahmanirrahim saqaituhu min hadzal anhar. Ya Muhammad, siapa saja orang-orang dari kalangan umatmu yang berzikir atas asmaku, nama-namaku tadi, Ar-Rahman, Ar-Rahim, maka niscaya aku berikan dia minuman dari 4 aliran sungai tadi. Amin. Romannya pada hausan itu. Ya. Saya usul yang ceramah dikasih air, alhamdulillah. Kalau bisa sih Bapak Ibu juga megang air nih gitu. Iya, biar betah kan, ya lumayan kena AC kan kering juga tenggorokan gitu. Malah kalau saya mah nggak perlu, ini mah nggak perlu. Kenapa? Nggak bakal keminum. Saya ngomong. Oh gimana ngomong minum gitu ya. Jadi karena Bapak Ibu nggak ada airnya, maka saya nggak minum. Maaf nih, bukan nggak ngormatin gitu ya. Ntar kita minum bareng aja gitu. Insya Allah. Baik ya. Jadi kita tutup dengan wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa Allahu bisawab walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi hari ini hari pertama kita setelah libur ya, maka kita awali dengan basmalah gitu. Dan basmalah itu ya adalah anugerah Allah kepada kita umat Nabi Muhammad. Ya, siapa orang yang suka berzikir dengan itu tadi, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim gitu kan, maka manfaatnya Allah kasih kita minuman. Maknanya apa? Mudah-mudahan rizki gitu. Maknanya rizki bukan minuman beneran ya, mudah-mudahan rizki ya. Rizki yang ibaratnya kayak 4 aliran sungai mengalir terus menerus, enggak berhenti-berhenti. Alhamdulillah. Walaupun Ramadan udah lewat, Lebaran udah lewat, wisata yang pulang kampung juga udah lewat, duit habis nggak? Oh enggak, baca basmalah, insya Allah. Mulai hari ini banyakin lagi baca basmalah, mudah-mudahan duitnya nggak habis-habis. Iya, saya amalin basmalah seminggu itu duit di dompet saya nggak habis-habis. Emang saya kagak jajanin, ya. Beneran nih, tuh ada nih duit nih, masya Allah ya, alhamdulillah. Pengen punya duit tapi terus kita sakit, apa nggak ada duit tapi sehat? Punya duit sehat, gue juga mau ya. Nah ini kan pilihan. Kalau kita dikasih pilihan, ada duit tapi badan kurang sehat, atau
Badan sehat. Jangan bilang gak ada duit, jangan bilang gak ada duit ya. Badan sehat. Dan ternyata Bapak Ibu jujur, beneran kalau kita mau mikir ya Allah gitu ya. Ibadah puasa kemarin tuh buahnya. Ibadah puasa itu dua, ibadah zikir dan ibadah fikir. Zikirnya kita banyakin zikir, asyhadu an la ilaha illallah astagfirullah gitu kan. Itu zikir. Fikirnya apa fikir? Ya Allah, ternyata anugerah Allah luar biasa. Alhamdulillah. Maka orang puasa rata-rata sehat gitu. Maka ternyata kita pikir-pikir yang penting sehat dah gitu. Yang penting sehat. Walaupun duit mah ya gampang dah duit mah ya. Mending mana punya duit tapi nggak bisa beli ini dan itu, atau kita kayaknya nggak punya duit tapi asal pengen ini tuh ada. Alhamdulillah, itu namanya rezeki seada-adanya aja. Pas pengen wisata ada gitu, pas pengen umroh ada, pas pengen ngawinin anak ada, nyunatin anak ada. Itu rezeki seada-adanya aja. Alhamdulillah. Maka yang sekarang kita pikir udah yang penting sehat aja badan gitu ya. Ini saya lihat nih Bapak Ibu luar biasa sehat semua ini, alhamdulillah. Kalau kita udah sehat ama ngaji betah. Kalau udah sehat duduk di masjid alhamdulillah. Dari tadi saya lihat Bapak Ibu nggak ada yang diganti dengkul. Emang dengkulnya cuma 2. Alhamdulillah. Sehat. Kalau udah sehat ama makan kagak rewel. Iya kan? Walaupun depan rumah kita cuman ada pohon paya, pohon singkong, kita petikin pucuknya, kita rebusin, kita ulekin cabe, bawang, garam, peresin jeruk limau, ikannya gesek gula ayam, boleh mancing kemarin. Nasinya baru mateng, ngebul. Ya Allah, dimakan keringetan semua, ingus naik turun. Mertua di Bogor gak kelihatan. Jauh. Itu saking nikmatnya gitu ya. Ya Allah, alhamdulillah. Jadi kalau dipikir-pikir, enak mana? Mau makanan enak apa enak makan? Enak makan nih ya. Mendingan enak makan. Jadi nggak usah ngarepin makanan enak lah gitu. Ini kita tar sarapan kan? Yakin bener kan? Walaupun ada sarapan, tapi kalau badan lagi greges kagak enak juga, orang enak juga gitu ya nggak? Iya. Tapi walaupun katanya nggak sarapan ataupun mungkin cuman LGBT, lontong gorengan bakwan tahu gitu kan? Jangan lupa sambal kacangnya gitu kan? Itu kan andalan kita puasa ya. Tapi ke badan enak, enak aja udah makan ya Allah. Amin ya robbal. Jadi ternyata mendingan badan sehat, alhamdulillah. Walaupun maaf nih dikata kita miskin gitu, udah. Yang penting badan sehat dah. Beneran. Bapak Ibu pengen bahagia, jangan melihat kenikmatan yang ada pada orang lain, tapi lihatlah kesempurnaan nikmat Allah yang ada pada diri kita. Jadi kalau pengen bahagia, butain mata kita dari ngelihat kenikmatan orang lain. Kalau pengen bahagia, budegin kuping kita. Bolotin kuping kita dari ngedenger kenikmatan orang lain. Ini enggak, pengen bahagia tapi ama kenikmatan orang lain mata melek, kuping denger. Ama kenikmatan diri sendiri mata buta, kuping budek gitu. Ya Allah, akhirnya tetangga yang beli motor baru kita beli Panadol. Tetangga makan bandeng kita yang ketulangan. Tuh gara-gara apa tuh? Gara-gara mata kita melek sama kenikmatan orang lain gitu. Ya. Kuping kita denger sama kenikmatan orang lain. Udah gampang. Makanya temanya itu enak. Ada surga di rumah kita gitu. Kita menciptakan surga gitu. Ya. Antara tadi itu dengan basmalah, ngapa-ngapain basmalah gitu kan, berarti ada surga. Asal badan sehat gitu kan, walaupun kata kita kurang ada, udah enak, yang penting sehat. Coba lihat orang kaya, emang enak orang kaya? Orang kaya, Bu,
Bu, bu, orang kaya mau nyari keringet susah. Orang kaya mau nyari keringet susah, mahal. Perlu beli sepeda fiksi puluhan juta. Helmnya mahal, bajunya mahal, celana mahal, sepatu mahal, keliling-keliling deket pesantren saya, Jombang Rolele. Mau kemana mas? Nyari keringet lah, coba. Gebleknya lagi, sepeda ditaruh di belakang mobil. Dia naik mobil ke sono jalur pipa gas, lelengkong, mobil diparkir, baru dia goes main sepeda. Mau kemana? Nyari keringet lah, coba. Nyari keringet mahal, mending juga kita mau tidur aja keringetan. Betul. Ini roman-romannya di rumah nggak ada punya AC, romannya ini. Pada betah di masjid gitu kan, AC dingin. Mau tidur kita keringetan, ya Allah. Orang kaya jangan ngomong-ngomong ya, orang kaya itu sedang-sedangnya tidur, kaget bangun. Kenapa? Ingat gerbangnya belum ditutup. Kita mah nggak mikirin gerbang. Emang orang miskin mah kagak punya gerbang. Ya Allah. Iya. Kita orang miskin mah pelor, nggak boleh nempel molor. Udah. Kagak mikirin ya gerbang, mau gerbang. Ya. Maling juga mikir gitu ya. Maling juga mikir apa yang gue mau ambil gitu. Ya Allah. Orang kaya tidurnya nggak pules. Belum tidur dia mesti berantem dulu sama nyamuk gitu. Kalau belum kelihatan bangkai nyamuk belum tidur gitu. Orang miskin coba, emaknya tidur dikerumunin nyamuk, mukanya, tangannya, kakinya, anaknya. Ibu-ibu udah ketawa aja, jangan-jangan biasa dikerumunin nyamuk di rumah. Anaknya pulang, ya Allah mak, nyamuk banyak bener. Apa dia jawab maknya? Tenang aja tong, kita mau orang miskin, darah kita pahit, nyamuk ora doyan. Ya Allah. Pules kita, alhamdulillah. Ya. Orang kaya, orang miskin diajak jalan-jalan. Orang kaya, orang miskin diajak jalan-jalan sama Pak Lurah Pondok Jaya nih. Iya. Jalan-jalan ke Bandung. Pulang dari Bandung lewat Puncak. Belum afdol jalan-jalan kalau kagak mampir belanja. Betul. Dari bus kan menyatu tuh. Kaya miskin. Orang sini jamaah Nurul Iman, ada yang kaya, ada yang miskin gitu kan. Jalan bareng ke Bandung, pulang lewat Puncak, belanja. Bapak Ibu, sekarang waktunya kita belanja. Kira-kira saya mau nanya nih ya, jawab ya. Kira-kira yang getol turun duluan buat belanja siapa? Orang kaya atau orang miskin? Lo pengalaman ini. Orang kaya, duitnya ada dia mah, iya nggak? Iya. Apa be dibeli? Ada nanas dibeli, ada pisang dibeli, ada celengan bagong dibeli. Ya Allah, apa be bisa dibeli? Duitnya ada. Tinggal orang miskin turun pelan-pelan pura-pura loyo gitu dia. Ya, bolak-balik, mundar-mandir, bingung deh apa yang mau dibeli. Tapi Allah Maha Adil. Ada juga yang bisa dibeli sama orang miskin, murah meriah. Ya, sekantong ceban. Ya, sekantong ceban itu kerupuk melarat tuh. Saking melaratnya kagak digoreng pakai minyak, pakai pasir. Allah. Ya Allah, alhamdulillah. Udah selesai, dikumpulin lagi jamaah Nurul Iman, naik ke bus. Ya, naik ke bus itu. Kaya miskin nyampur satu bus. Kira-kira yang pules duluan siapa? Kaya apa miskin? Kenapa miskin pules duluan? Iya, dia mah emang pelor. Nggak boleh nempel molor. Nggak sibuk. Orang kaya sibuk, baru masuk tol, keluar tol, nelpon, nah nanti jemput mama ya, gitu, di lapangan gitu, pakai motor 2, bawaan mama banyak nih, begitu, nyampe di lapangan, sini lapangan mana lapangan? Ada lapangan nggak? Nggak ada lapangan, masya Allah. Saya nanya lagi ya, saya nanya mulu pokoknya dah, ya. Kira-kira udah nyampe itu,
Yang turun duluan siapa kira-kira? Orang kaya apa orang miskin? Kayaknya pengalaman ini ya. Kenapa orang miskin turun duluan? Bawaannya enteng. Bawaannya enteng. Cuman kerupuk melarat doang. Orang kaya gemblok kanan. Orang kaya gemblok kiri. Teng-teng kanan, teng-teng kiri. Turun dari bus, nyangkut di pintu bus. Ya Allah, apa tuh artinya? Itu perumpamaan. Orang yang Allah karuniakan harta berlebih, itu perumpamaan. Dia masuk kubur susah, keluar kubur susah. Allah, na'udzubillah min. Maka kan ada riwayat tuh, orang kaya masuk surganya belakangan 500 tahun setelah orang miskin. Saya perlu koreksi gitu. Orang kaya yang bagaimana dulu gitu. Nah, kalau orang kaya modal zaman Nurul Iman yang sedekahnya gampang mah, insya Allah duluan surganya, amin. Lah ya orang miskin mana dulu yang masuk surga duluan? Lah kalau miskin, udah miskin kagak ibadah gimana coba? Blangsak sono. Ya enggak? Lah iya. Jadi nggak penting tuh harta, ya. Yang penting dia mau sedekah apa tidak, kan begitu. Orang miskin juga. Apa mesti dia duluan masuk surganya? Ya ntar dulu. Kalau dianya malas ibadah kan gitu. Udah miskin, malas ibadah. Lah jadi udah. Na'udzubillah min. Ya. Maka karena itu Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur ya. Pasca Ramadan mesti kita pertahankan kebiasaan-kebiasaan kita Ramadan kemarin ya, antara lain suka sedekah gitu kan. Tadi saya lihat itu Bapak Ibu semuanya ngisi, alhamdulillah. Itu kotak jalannya lama gitu tadi. Oh gitu, itu tanda gitu. Tapi kalau kotak jalannya cepat, udah itu tanda juga, udah itu tanda. Ada sebelah sono ya, asal kotak amal lewat pura-pura zikir. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mata sebelah dilihat masih jauh, ya Allah, ya Allah. Dibuka lagi mata sebelahnya udah lewat, alhamdulillah. Kotak amal lewat, ya alhamdulillah. Kata malaikat sambar geledek lu. Nih. Tapi jamaah Nurul Iman saya lihat alhamdulillah. Ini masjid bagus, tanda jamaahnya bagus. Bukan nyeneng-nyenengin saya mah ini, beneran ya. Jadi kalau interiornya model kayak begini berarti lebih mementingkan rumah Allah ketimbang rumahnya sendiri. Ya, amin ya robbal. Mudah-mudahan ya jamaah Nurul Iman yang perhatian sama masjidnya, sama rumah Allah, mudah-mudahan rumahnya semua sorga dunia. Ya. Nah, kita bicara sorga ada di rumah kita, emang bener. Nomor satu tadi itu, ya nomor satu. Karena kita ngapa-ngapain basmalah, itu tanda-tanda sorga. Amin ya robbal. Yang kedua, kenapa tema kita sorga? Bukan dari Ramadan. Sebelum Ramadan Nabi kita pidato. Pidato tarhib Ramadan, khutbah tentang tarhib Ramadan. Itu pidatonya panjang Rasulullah, dari awal sampai akhir. Di ujung pidato Rasulullah beliau mengatakan istaghfiru bi arba'i khisal. Perbanyak oleh Bapak Ibu sekalian 4 zikir. Apa zikirnya? Syahadat, istighfar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Yang ketiga, tas'aluna bil jannata. Bapak Ibu minta sorga. Wa ta'udzuna bihi minan nar. Dan Bapak Ibu mohon perlindungan kepada Allah dari neraka. Nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu kan? Itu pidato Rasulullah itu di penghujung bulan Sya'ban sebelum Ramadan. Maka pas masuk Ramadan itu menjadi amalan kita gitu. Itu menjadi zikir-zikir kita. Ibadah puasa tadi saya bilang ibadah zikir yang kita baca kemarin, syahadat dan istighfar. Minta sorga, berlindung dari neraka. Itu zikir kita kemarin gitu. Ya, jadi sudah ada 3 petunjuk kalau kita ini betul-betul berusaha menciptakan sorga di rumah kita gitu. Lalu kemudian
Karena memang di dalam hadis Rasul mengatakan baiti jannati, rumahku sorgaku, gitu kan. Nah, saya mau belajar bahasa Arab. Ayo kita belajar bahasa Arab. Bapak Ibu, luar biasa. Rasulullah dengan pernyataannya baiti jannati, rumahku sorgaku, itu seperti nantang dalam tanda kutip. Rasulullah seperti ngajak apa namanya? Ya ngajak memotivasi kita gitu. Nabi mengatakan baiti. Bapak Ibu, baitun itu rumah. Tapi rumah yang lebih cenderung kepada fisik. Nah, gitu. Maka ada ini masjid apa? Baitullah, gitu kan? Masjidil Haram, Baitullah. Jadi baitun itu fisik. Rumah bermakna fisik, gitu. Ada juga rumah dalam bahasa Arab maknanya bukan fisik, tapi ketenangan. Tujuan pernikahan, litas kunu, gitu kan? Supaya kalian tenang. Apa tempat ketenangan? Isi makan dari sakana yaskunu adalah maskanun. Gitu. Jadi rumah dalam bahasa Arab yang maknanya ketenangan adalah maskanun. Jadi kalau ditanya aina baituka, mana rumahmu? Itu rumah fisik, begitu ya. Tapi kalau ingin mengatakan saya mau pulang ila maskani, gitu ya, arju ila maskani, artinya apa? Rumah tempat ketenangan, gitu. Bukan sekedar fisik. Sama dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu ada house, iya. House itu rumah secara fisik. Maka ada white house, gedung putih. Tapi orang Inggris kalau pengen bilang saya mau pulang ke rumah, mereka nggak bilang go house, tapi bilangnya go home. Apa tuh home? Home itu ibarat maskan, gitu. Home itu ibarat maskan, rumah yang di dalamnya ada ketenangan. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari kosakata aja kita bisa menjawab, kita bisa dapat ilmu betapa bahwa rumah secara fisik tidak jaminan adanya ketenangan. Betul betul. Berapa banyak Bu Senayan, Bintaro, ya kan? Ini lagi Menteng gitu, ya Allah, rumahnya luar biasa. Tapi apa mesti penghuninya tenang? Belum tentu. Sebagaimana kita lihat di sono, di pinggir rel misalkan, ya kan, rumah gubuk gitu, ya, rumah bertipe RSSSSSS, rumah sangat sederhana sekali sehingga selonjor saja susah. Atau rumah sangat strategis sekali, mau ke kamar mandi loncat, kamar tidur loncat, gitu, dapur loncat, itu strategis bener itu rumah. Tapi apa mesti dia kemudian isinya penderitaan terus? Enggak. Buktinya ada canda, ada tawa, ada senyum. Tapi rumah yang mewah tadi justru isinya naudzubillah min. Dari kosakata terjawab betapa rumah bangunan fisik belum jaminan adanya kebahagiaan. Sebagaimana rumah yang minim, sangat sederhana sekali, juga tidak jaminan itu isinya penderitaan. Bisa jadi itulah sorga. Maka Nabi mengatakan baiti jannati, rumah bangunan fisikku sorgaku. Kita tahu bagaimana rumah Nabi? Bagaimana rumah Nabi? Ya Allah, sangat prihatin sekali banget, gitu kan? Rumah Nabi sangat prihatin sekali banget, gitu kan? Tapi Nabi berani mengatakan jannati. Oh, what happened? Aya naon eta, gitu. Ada apa ini? Ada something wrong nih dalam rumah, berarti yang membuat rumah fisik sederhana menjadi sorga. Amin ya Rabbal. Ayo, udah dapat dua kosakata, baitun, maskanun. Sekarang di dalam rumah ada siapa? Ya, karena rumah fisik tadi nggak jaminan sorga. Rumah sederhana tapi bisa jadi jaminan sorga karena memang penghuninya. Siapa penghuni rumah? Penghuni rumah itu kita, manusia. Kita manusia bukan? Manusia kita, ya. Ini materi jarang nih yang ngomong nih, ya. Mahal nih materi, ya. Kita manusia. Manusia itu bahasa Indonesia ya? Itu dari bahasa Arab. Manusia. Ma artinya apa-apa. Nusia dilupakan. Jadi manusia itu banyak yang dia lupakan. Manusia itu banyak dilupakan.
Bahasa Arabnya apa bahasa Arabnya? Bahasa Arabnya al-insu. Dalam ayat surah Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa. Al-insu itu manusia. Al-insu yang artinya manusia, dia punya turunan maknanya dua. Dia bisa bermakna kesenangan, dia juga bisa bermakna lupa. Bisa bermakna anis, senang, bisa bermakna nasia, lupa. Jadi manusia yang bahasa Arabnya al-insu tadi, yang katanya manusia bahasa Indonesia itu artinya suka lupa. Kenapa suka lupa? Karena manusia dalam dirinya sifat dasarnya dua. Dia suka kesenangan, maka kemudian jadi lupa. Kayak sekarang ibu-ibu bapak nih, senang nggak ngaji sama saya sekarang? Alhamdulillah. Maka bapak ibu sekarang banyak lupa. Di rumah lagi banyak kerjaan. Ada juga yang lupa lagi punya utang. Lupakan utangnya? Lupa, alhamdulillah. Karena lagi seneng ngaji sekarang, alhamdulillah. Ntar pulang puyeng lagi aja itu. Mudah-mudahan pulang dari sini lunas semua. Aminnya kenceng, romannya banyak juga punya utang sama sama saya. Baik, utang ya pasti ada kita. Tapi yang menjadi nikmat dari Allah, kita bisa enggak kepikiran utang, itu nikmat. Gitu. Lupa gitu. Maka kita minta lupa aja sama Allah toh kalau utang. Kalau udah ngomong utang minta lupa aja sama Allah. Ya udah lupa. Bersyukur kita, karakter manusia adalah suka lupa. Bayangin kalau kita nggak punya sifat lupa. Ya Allah. Gitu. Alhamdulillah. Manusia dia sifat dasarnya suka kesenangan karena dia pelupa, gitu. Karena dia pelupa dia suka kesenangan. Sekarang turun, manusia turun, kasih garis, kasih tanda panah dua. Ada siapa di rumah kita? Manusia. Ada laki, ada suami, istri. Suami laki, istri perempuan kan? Laki. Apa laki bahasa Arabnya? Laki bahasa Arabnya rojulun. Laki bahasa Arabnya rojulun. Rojulun itu mirip sama anggota badan kita yang paling bawah. Namanya rijulun. Rojulun laki, rijulun kaki. Rojulun laki, rijulun kaki. Rojulun laki, rijulun. Artinya apa? Manusia berjenis kelamin laki-laki, manusia itu katanya suka kesenangan. Kesenangan manusia berjenis kelamin laki-laki itu ngandelin satu melalui kakinya. Kesenangan laki-laki satu kakinya. Ngapain? Ngayab. Betul nggak kira-kira? Ini kita ngajinya bahasa Arab aja udah luar biasa ini. Ya, jangan-jangan kita udah berkeluarga puluhan tahun masih gelap. Ini gue siapa gitu, bini gue siapa gitu, puyeng. Jadi menuju baiti jannati, menuju rumah yang katanya rumah tangga yang katanya sakinah mawaddah warahmah. Dari mana dasarnya? Ini dulu, pahami. Ibu-ibu kalau pengen berasa rumah tangganya sorga, ibu-ibu pengen berasa rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, pahami dulu laki gue itu siapa. Itu jangan asal ngeliat cakep sama jeleknya doang. Lihat siapa laki. Oh ternyata suamiku laki. Laki bahasa Arabnya rojulun, mirip sama rijulun. Laki rojulun, kaki rijulun. Oh berarti manusia katanya suka kesenangan. Kesenangan laki-laki ngandelin kakinya, suka ngayab pakai kolak-kolak kubro. Jadi kalau ibu pengen bahagia, biarin lakinya ngayab. Setuju nggak kira-kira? Yang penting bang, lu pulang bawa duit, nggak bawa duit, lu ngayap lagi sono aja. Ya, jelas. Yang kedua, sekarang kita pindah ke onono pak, pindah ke onono ya, perempuan. Istri kita, bini kita perempuan ya? Iya. Perempuan bahasa Arabnya apa? Perempuan bahasa Arabnya niswatun, satu perempuan niswatun. Kalau ibu-ibu banyak nisaun gitu. Niswatun itu akar katanya sama. Akar katanya bersumber dari al-insu.
Jadi dari niswatun bisa bermakna kesenangan, dari niswatun bisa juga maknanya lupa. Manusia katanya suka kesenangan, turun kepada jenis kelamin perempuan, maknanya niswatun artinya suka kesenangan. Jadi perempuan itu memang dasarnya ya udah kesenangan semua. Dari ujung rambut sampai ujung kakinya kesenangan semua orang perempuan. Makanya auratnya juga semua gitu. Kalau orang laki kesenangannya ngandelin kaki yaitu ngayab, maka orang perempuan kesenangannya semua dari ujung rambut kepala sampai kakinya. Itu kesenangan semua. Maka perempuan semuanya pengen seneng. Punya jilbab, nggak cukup satu. Nih biar pada denger nih orang lakinya nih. Jadi jangan heran, jangan kaget, jangan bingung, jangan beban kalau bini gua belanja jilbab mulu. Emang udah karakternya. Jangan nanyain yang belum lunas, itu pasti ada yang belum lunas. Iya. Yang belum lunas dia udah ngambil lagi aja gitu. Jilbab yang ada mote-motenya 175.000. Ada mote-motenya 175.000. Itu kalau dilihat di gantungan ibu-ibu, itu gantungan bajunya udah pada sengklek gitu. Tahu nggak sengklek? Ya, udah pada miring begitu, saking banyaknya jilbab. Belum lagi gamisnya yang ada bordelannya, ya 475.000. Ya Allah, yang lunas alhamdulillah, yang belum lunas nggak dipikirin, emang dia tuh lupa gitu. Belum lunas nyicil lagi aja gitu. Iya. Belum lagi yang namanya nih, apa namanya, bros. Orang perempuan dulu brosnya bulat, kemudian ganti jadi lope. Nggak mau kalah sekarang brosnya lempeng di bawah dagu. Oh, maka orang perempuan sekarang songong-songong sama suami. Oh, apa lu bang? Itu gara-gara bros. Itu gara-gara bros. Iya, bros dulu di sini, sekarang pindah ke bawah dagu. Allah. Jadi mulai sekarang bapak-bapak paham, oh pantesan bini gua kayak begitu. Emang isinya kesenangan semua. Belum lagi ngomongin bedak, iya kan? Mars, Pon, Revlon, NR, Gold, Ultima, La Tulip, Wardah, Merabella, Tulji, Sari Ayu, Viva. Allah. 12 merek. Masya Allah. Jangan pakai Viva, ya. Viva bikin suami pada cepat mati, boro-boro nyium, ya, deketin udah bang, acih gitu, pedes bedaknya Viva. Ganti sama Tulji, botol kecil 300.000, ada krim malam, ada krim siang. Itu ceramahnya guru saya tuh, ya, bolehlah saya nyontek-nyontek ya, guru saya Kiai Munawir asli, pernah di sini nih, ya. Saya pernah ceramah bareng sama beliau di Brebes, ya. Alhamdulillah, ke pesantren Madinah aja udah berapa kali, 2 kali ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, balik lagi kita apa namanya, kalau pengen merasa sorga rumah tangga kita, maka si ibu mesti paham siapa laki, maka kita laki juga paham siapa perempuan. Kalau udah sama-sama paham udah, jadi kita berasa sorga aja udah gitu, berasa sakinah mawaddah, disingkat jadi ganti, jangan samawa, samaro. Samawa itu wa itu dan, sakinah mawadah wa dan apa? Dan hancur. Saya sering kalau ngisi itu apa namanya nasihat pernikahan, saya ingetin jangan samawa, samaro gitu. Sakinah mawadah rahmah, katanya itu rahmah bukan wa itu dan. Apalagi samaro itu singkatan. Samaro artinya sarok man ro'ah. Sarok seneng, man orang, ro'ah yang melihat gitu. Jadi kita ngelihat pengantin baru, kita doain samaro, seneng orang yang ngelihat dia gitu. Nah kita juga pengantin senior nih, ya pengantin senior, bukan gak mungkin orang ngelihat kita samaro dia, atau kita ngelihat dia samaro, seneng melihat dia bahagia gitu ya. Samaro itu Bapak Ibu
nama salah satu provinsi yang ada di kota Irak. Ya. Saya punya guru namanya Syekh Yunus As-Samarra'i. Syekh Yunus As-Samarra'i itu provinsi Irak. Ya. Logo provinsinya itu menara, muter gitu menara. Ya. Ada masjid kayak Masjidil Haram tanpa ada atap. Jadi muazinnya naik ke menara pakai kuda ke atas terus azan. Kedengeran karena dulu masih sepi, kemudian bawahnya kan masjid tanpa atap gitu. Itu simbol atau logo provinsinya Samarra. Dan ternyata mereka itu mengistilahkan dengan singkatan. Samarra itu punya kepanjangan Sarra Man Ra'a, sakinah mawadah rahmah gitu ya. Jadi saya kira itu Bapak Ibu sekalian, masih tersisa beberapa menit menuju jam 06.00. Walhasil bahwa sesungguhnya sorga itu bisa kita ciptakan gitu ya. Pertama dengan kita memahami siapa anggota keluarga kita. Suami paham siapa istrinya, istri paham siapa suaminya. Lalu kemudian suami istri membangun rumah tangganya dengan akar basmalah. Di mana basmalah itu merupakan anugerah terbesar dari Allah kepada kita sebagai umat Rasulullah, yang kalau kita amalkan zikir-zikir dengan Rahman dan Rahim, maka Allah karuniakan kita rezeki yang deras seperti derasnya aliran sungai. Amin ya Rabbal Alamin. Ini baru basmalah. Ya, kapan waktu kalau memang kita diperkenankan bisa jumpa lagi, saya sambung bacaannya dengan alhamdulillah gitu. Jadi ini berupa bait-bait syair tentang ilmu tasawuf. Kita masuk kepada alhamdulillah. Apa itu alhamdulillah? Nanti kita bahas pada pertemuan akan datang insya Allah. Kalau tidak dengan saya, mudah-mudahan guru-guru kita yang lain juga akan bisa melanjutkannya. Bahwa yang penting hidup kita awali dengan basmalah, kemudian ngapa-ngapain alhamdulillah. Ada apa dengan alhamdulillah? Nanti mudah-mudahan gitu ya. Sengaja biar saya diundang lagi begitu katanya. Iya. Tapi tergantung manajer saya. Manajer. Ya. Mudah-mudahan Allah panjangin umur kita, Allah sehatin badan kita, Allah berkahi kita, berkahi keluarga kita, berkahi pasangan kita, suami istri kita, berkahi putra putri kita, berkahi para guru kita, para orang tua kita. Mohon maaf bukan curhat. Satu, saya minta Al-Fatihah ikhlas untuk saya punya abah gitu. Ya, abah saya baru 12 hari yang kemarin ya, pada tanggal 4 Syawal meninggal dunia dalam usia yang memang udah uzur 86 tahun ya. 86 tahun tanggal 4 Syawal kemarin, hari ini 12 hari. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan rahmat pada alam kuburnya ya. Allah jadikan kuburnya taman sorganya Allah. Dan juga begitu kepada almarhumin, almarhumat, terkhusus kepada para pewakif daripada masjid ini dan guru-guru kita yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan Allah karuniakan rahmat kepada kita, kepada mereka semua. Al-Hadini Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada yang mau ditanya? Enggak ada. Oh, udah. Habis waktunya. Wa'fu 'anna ya karim warhamna ya rahim waghfir lana dzunubana ya akramal akramin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi barakatil Fatihah wa bi anwaril Fatihah wa bi mujizatil Fatihah iftah lana abwaabal khair waj'alna min ahli khair. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma ij'alna wa abna'ana wa banatina wa talamina tilmidatina wa jama'atina min ahli al-amal al-khair wal salati was salawat wal sadaqah wal ziyarah ila Makkah wa ila al-Madinah wal taubah ila yaumil qiyamah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wadmun alaina min husnil khatimah.
Allahumma ajma'na hadza jama'na hadza jama'an marhuma tafarruqan ma'suma wa la tajamilna wala fina wala ma'na wala syai'al mahruma wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin da'wahum fi subhanaka Allahumma wa tahiyatum fiha salam wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.